Malam saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Semangat Pinang, Senin 8 November. Dan hari ini kita akan mempelajari satu judul, Waktu yang Baik dan Waktu yang Jahat. Renungan hari ini saya sebenarnya adalah pelengkap bagi khotbah saya hari Minggu 7 November. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu, agar kami bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kalau hari ini kami akan belajar firman Tuhan sebagai pelengkap dari apa yang kami dengarkan dalam khotbah hari Minggu kemarin. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya melengkapi pemahaman kami akan firman Tuhan, dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan harapkan, mengalami pertumbuhan yang nyata di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, waktu yang baik dan waktu yang jahat. Dalam khotbah saya hari Minggu 7 November, kita melihat bahwa agar kita bisa berhasil dalam relasi kita baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita, kita membutuhkan 3 unsur, yaitu kasih karunia dan kebenaran dan juga waktu. Dan karena pada khotbah itu saya punya waktu yang terbatas, saya tidak banyak menggali tentang isu ketiga atau unsur ketiga, yaitu waktu. Oleh sebab itu dalam renungan hari ini kita membahas tentang masalah tersebut, yaitu mengenai waktu. Waktu adalah salah satu unsur yang penting untuk pertumbuhan, tetapi kita dapati seiring berjalan waktu, kita memang ada kalanya kita memang menjadi lebih baik. Tetapi ada saatnya juga kita setelah melewati beberapa waktu lamanya, keadaan atau diri kita atau relasi kita dengan sesama kita tidak menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Apa sebabnya? Nah, inilah yang seorang konselor bernama Dr. Henry Cloud sebut sebagai waktu yang baik dan waktu yang jahat. Perubahan yang baik hanya terjadi di saat atau di dalam waktu-waktu yang baik. Waktu yang baik adalah waktu di mana kita mengalami atau kita dan pengalaman-pengalaman kita dapat dipengaruhi oleh kasih karunia dan kebenaran. Ya, waktu yang baik adalah waktu di mana kita dan pengalaman-pengalaman kita bisa dipengaruhi oleh kasih karunia dan kebenaran. Kalau ada saudara yang belum paham apa yang saya maksud dengan kasih karunia dan kebenaran, bisa melihat rekaman khotbah 7 November yang lalu, ya. Nah, saya ulangi, waktu yang baik adalah waktu di mana kita dan pengalaman-pengalaman kita dapat dipengaruhi oleh kasih karunia dan kebenaran. Bisa jadi kita memiliki pengalaman yang buruk di masa lalu, misalnya di masa kecil kita. Tetapi sekarang, di saat kita sudah umur dewasa, pengalaman buruk itu bisa menjadi modal kita menghargai masa anak-anak. Sehingga hari ini atau saat ini, sekarang ini, kita menolong anak-anak yang ada sekarang, agar mereka tidak mengalami masa-masa yang buruk seperti yang dahulu kita alami. Jadi di saat itulah kita membawa pengalaman kita di masa lalu, mengalami kasih karunia dan kebenaran, dan kita pakai di waktu yang sekarang menjadi waktu yang baik. Dan saat kita melakukan hal seperti itu, kita mengalami pertumbuhan. Penting untuk diingat bahwa sebagai makhluk yang hidup di dalam waktu, kita selalu hidup di masa sekarang. Kita dengan pengalaman kita saat ini, atau di sini sekarang. Jadi menghargai waktu adalah menghargai apa yang kita sedang lakukan, apa yang sedang kita alami. Terlepas dari apa yang kita alami di masa lalu dan apa yang kita harapkan di masa depan. Jadi penting bagi kita untuk selalu menghidupi secara sadar atau secara sengaja menaruh kasih karunia dan kebenaran dalam hidup kita sekarang ini, saat ini, di tempat ini. Perumpamaan tentang talenta menggambarkan perbedaan antara orang yang memanfaatkan waktu agar bekerja bagi dirinya dengan baik, dengan orang yang mengabaikan waktu yang malah kemudian menjadi merugikan dirinya.
Ya, dalam kisah itu dikisahkan seorang tuan memanggil 3 hambanya, kepada yang pertama diberikan 5 talenta, dan yang kedua diberikan 2 talenta, dan yang terakhir 1 talenta. Setelah sekian waktu, sebetulnya Alkitab berkata setelah waktu yang lama, tuan tersebut kembali dan menemui ketiga hamba. Hamba yang pertama menghasilkan laba 5 talenta, dan orang kedua menghasilkan 2 talenta. Tapi hamba ketiga telah memendam uangnya di dalam tanah, sehingga hanya memiliki 1 talenta yang dahulu diberikan tuan itu. Tuan tersebut menghadiahi 2 hamba pertama, tetapi kepada hamba yang ketiga ia berkata, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Jadi 2 hamba yang pertama itu berhasil dengan talenta-talenta yang mereka miliki, karena mereka membawa talenta itu ke dalam pengalaman hidup mereka, membawanya ke dalam waktu. Mereka menggunakannya. Sedangkan hamba yang ketiga menyingkirkan talentanya dari pengalaman hidupnya, di mana waktu yang kemudian berlalu tidak mempengaruhi talenta tersebut. Ia sembunyikan ke dalam tanah. Karena itu, waktu tidak mempengaruhi talenta tersebut, dan waktu yang berjalan tidak memberinya pertumbuhan. Jadi penting bagi kita membawa diri kita bersama dengan seluruh talenta kita ke dalam waktu saat ini, sekarang ini, agar kita mendapatkan pengalaman. Saya tidak yakin kalau kedua hamba pertama itu selalu cuan atau selalu beruntung. Saya justru lebih percaya mereka bisa menghasilkan talenta itu melalui proses. Mungkin ada kegagalan-kegagalan, ada tantangan, ada maju, ada mundur. Memang pada akhirnya, pada waktu tuannya menemui mereka, mereka sudah menghasilkan laba. Tetapi hal itu hanya mungkin terjadi karena mereka melakukan sesuatu, yaitu memanfaatkan waktu dan kesempatan. Nah, ternyata saudara, Tuhan mendesain kita untuk menghargai waktu atau fase dalam kehidupan kita. Manusia itu unik bila dibandingkan dengan kebanyakan ciptaan yang lain. Misalnya, kuda itu tidak butuh waktu lama, ya. Seekor kuda, anak kuda tidak butuh waktu lama untuk belajar berdiri, berjalan, dan kemudian berlari dalam hitungan detik, saudara. Dan ikan tidak butuh waktu untuk belajar berenang. Tetapi manusia ketika lahir harus mengandalkan sepenuhnya pada pertolongan manusia lain, yaitu terutama orang tuanya. Lalu dia harus belajar dan diajar, diasuh, dan juga diasah. Dan membutuhkan waktu kira-kira 13 tahun, barulah tanda-tanda seksual atau gender khasnya muncul, entah itu sebagai laki-laki atau perempuan. Dan butuh tambahan 4 hingga 5 tahun, bahkan lebih, baru seseorang itu dianggap dewasa. Jadi kira-kira 20 tahun. Ternyata kita semua membutuhkan seumur hidup untuk bertumbuh dewasa sepenuhnya. Ya, artinya hidup kita akan mengalami pelajaran demi pelajaran yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup kita. Jadi kalau seseorang melompati suatu fase dalam hidupnya, dalam perkembangan dirinya, ternyata dapat dipastikan akan menimbulkan masalah. Contoh, saudara, seorang anak yang tidak punya masa kanak-kanak, artinya terlalu cepat dipaksa dewasa, hidup dengan tuntutan seperti orang dewasa, maka ia tidak pernah bisa berelasi dengan lawan jenis sebagaimana manusia dewasa seharusnya secara seksual. Karena ia sejak kecil dituntut dewasa. Misalnya dia tidak pernah mengalami fase remaja yang sehat. Dan karena itu tugas perkembangan di usia remaja tidak pernah ia selesaikan. Kalau saya ibaratkan, orang yang dipaksa dewasa sejak kecil itu seperti membaca buku. Setelah membaca bab pertama, langsung lompat bab ke-10. Jadi ada bab-bab yang dia lewati, yang seharusnya dia baca terlebih dahulu atau dia lewati.
Itulah sebabnya mengapa saudara ada orang-orang yang bertalenta, yang nampak hebat karena karunia-karunia tertentu, tetapi kemudian jatuh karena masalah karakter. Sebab ada hal yang tidak seimbang dalam hidupnya, bahkan sangat tidak seimbang. Yang kalau dibiarkan akan menjadi seperti bom waktu yang bisa sewaktu-waktu meledak. Contoh, seorang dewasa yang umurnya di atas 20 yang tidak pernah menyelesaikan masa remaja, selalu menjadi orang yang mengalami berbagai macam kekurangan dalam karakter, khususnya dalam kaitan masalah otoritas. Misalnya, sukar menaati orang lain, atau sebuah lembaga, atau sebuah peraturan. Dan sebaliknya, orang itu bisa menjadi seorang diktator. Dan juga hampir dipastikan orang yang tidak melewati masa remaja dengan baik secara sehat akan mengalami masalah seksualitas. Masa remajanya yang terkubur atau terlewatkan itu dia harus berakting sebagai orang dewasa. Jadi yang terjadi malah ketika dia berusaha menjadi orang dewasa sebelum waktunya, malah menjadi orang dewasa yang palsu. Sama seperti talenta yang terkubur itu, orang itu harus mengeluarkan lebih dahulu talenta itu, yaitu mengeluarkan masa remajanya, melewatinya, agar dia dapat menjadi orang dewasa yang sesungguhnya. Contoh lain, saya merasa dalam interaksi saya dengan anak-anak remaja, masa-masa SMA atau SMK, saya merasakan adanya kecenderungan anak-anak sekarang itu lelah atau jenuh belajar. Sehingga minat untuk kuliah itu saya rasakan menurun drastis. Saya duga salah satu sebabnya adalah karena hilangnya masa kanak-kanak. Tugas sekolah yang mungkin terlalu padat atau tidak diimbangi dengan masa kanak-kanak di mana mereka membutuhkan waktu dan ruang. Saya pernah melihat sebuah film dokumenter, saudara. Ini film yang cukup lama, bertahun-tahun lalu, di mana seorang wartawan berusaha membandingkan pendidikan negaranya, yaitu Amerika Serikat, dengan sebuah negara yang pada waktu itu ranking pendidikannya nomor 1 di dunia. Dan bagaimana saya melihat si pewawancara itu terkejut. Karena di sekolah-sekolah negara yang pendidikannya nomor 1 di dunia saat itu, justru anak-anak mereka diajarkan untuk bahagia di sekolahnya. Dalam salah satu cuplikan wawancara dengan seorang guru matematika, si pewawancara bertanya, apa yang kamu lakukan untuk anak-anakmu supaya nilainya atau supaya mereka berhasil di sekolah? Lalu guru itu menjawab, kami mengajarkan anak-anak untuk berbahagia dalam hidupnya. Lalu si pewawancara bilang, kamu guru matematika? Lalu jawab guru, iya, emangnya kenapa? Lalu si wartawan itu berkata, wah, kalau guru matematika saya di negeri saya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Nah, memang itu video sudah bertahun-tahun lalu, saya tidak terlalu tahu apakah masih valid di zaman kita sekarang ya. Tapi saya rasa poinnya sesuai dengan apa yang saya maksudkan dalam renungan hari ini, yaitu kita harus menghargai waktu atau fase dalam kehidupan kita. Jadi, salah satu terapi untuk pemulihan diri, menebus waktu yang hilang, waktu yang jahat itu, adalah justru dengan mengingat waktu-waktu spesifik di mana atau kapan waktu yang baik itu hilang. Kemudian menerima hal itu sebagai kebenaran atau bagian dari sejarah hidup kita, bukan menyangkali. Setelah itu menerima kasih karunia Allah, dan setelah itu mengenakan kebenaran firman Allah. Dalam sebuah wawancara, seorang pendeta membuat pengakuan seperti ini. Saya ingat waktu kakak-kakak saya dan teman-teman lain menertawakan saya karena tidak bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Saya itu orangnya tidak begitu kuat dan saya diejek. Saya begitu takut. Saya begitu sakit hati sehingga saya berkata pada diri saya sendiri, saya tidak akan mencoba punya teman lagi. Waktu itu umur saya kira-kira 8 hingga 9 tahun. Dan sejak itulah saya menjadi seorang penyendiri. Nah, saudara, sejak itu kesepian yang ia alami makin menjadi-jadi sampai dewasa. Sehingga banyak masalah timbul dalam hidupnya. Dia berusaha bekerja dan seringkali dia mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan gagal. Dan
dia juga menikah dan pernikahannya menjadi banyak masalah. Sampai dia mengakui, ya, hanya setelah ia menyadari momen yang jahat itu dalam hidupnya, bagaimana dia menutupi diri karena kekecewaan di masa lalu berusaha keras membuka diri, terutama karena dia sadar adalah anak Allah dan ada orang-orang yang mengasihi dia, saudara-saudara seiman yang memberikan kasih karunia dan kebenaran, barulah dia mengalami perkembangan dan pemulihan. Contoh lain, ada orang yang umurnya sudah dewasa, tapi tidak pernah dianggap dewasa oleh orang tuanya, sehingga dia tidak pernah belajar apa artinya menjadi orang dewasa. Sehingga setiap keputusan harus sepersetujuan orang tuanya. Hal ini bila dibawa dalam pernikahan pasti menimbulkan masalah, baik itu dengan pasangannya dan waktu dia memiliki anak-anak. Maka salah satu terapinya, ia harus menemukan waktu-waktu yang jahat atau fase penguburan talenta dalam hidupnya, menggalinya, membawanya ke masa kini dan mengalaminya secara langsung. Contoh indah tentang bagaimana Yesus mengkombinasikan kasih karunia, kebenaran, dan waktu adalah waktu dia berinteraksi dengan Simon Petrus. Sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut kamu untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, berarti nanti waktunya, kuatkanlah saudara-saudaramu." Dan kita tahu kemudian Petrus benar-benar menyangkali Yesus 3 kali. Petrus malu sekali kepada Yesus, dia menjadi minder. Tetapi setelah Yesus bangkit, Yesus menyediakan waktu yang baik untuk menebus waktu jahat yang dialami oleh Petrus. Dan kita semua sudah tahu kisahnya. Yesus bertanya 3 kali kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya, gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Yesus membawa pengalaman masa lalu Petrus ke saat itu untuk menebusnya. Kasih karunia dan kebenaran dan waktu bersama-sama. Kita tahu kemudian Petrus mengalami perubahan. Dia menjadi salah satu rasul terberani. Dimulai dari khotbah di depan orang banyak di Yerusalem di hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, kegagalan-kegagalan kita tidaklah mengejutkan Tuhan. Puji Tuhan untuk itu. Kegagalan-kegagalan kita sebetulnya mengejutkan kita karena kita punya harapan terlalu tinggi terhadap diri kita. Tapi syukur kepada Allah karena ada kasih karunia-Nya, ada kebenarannya, dan ada waktunya bagi kita. Jadi, mari kita jadikan waktu-waktu yang sisa dalam hidup kita menjadi waktu-waktu yang baik. Amin. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa di lain waktu.